Bapak-bapak, coba jawab jujur dalam hati. Apakah akhir-akhir ini Anda merasa tenaga cepat habis, padahal aktivitas tidak seberat dulu? Atau mungkin baru berjalan sebentar saja sudah terasa ngos-ngosan? Dan yang lebih mengejutkan, rasa daya kelelakian yang dulu kuat, sekarang seperti memudar sedikit demi sedikit. Kalau iya, Anda tidak sendirian. Lebih dari 60% pria dewasa di atas usia 45 tahun mengalami hal yang sama. Tapi banyak yang memilih diam, bertahan, atau menganggap ini takdir umur. Padahal ada alasan nyata di balik semua keluhan itu. Dan lebih penting lagi, ada cara alami untuk mengembalikan tenaga dan vitalitas pria tanpa obat kuat, tanpa trik rumit, dan tanpa harus olahraga berat. Saya sering sekali melihat perubahan luar biasa pada pasien-pasien lansia yang awalnya merasa sudah habis, tapi setelah memahami penyebabnya, stamina mereka kembali bangkit pelan-pelan. Dan hari ini, saya ingin membagikan rahasia itu kepada Anda, lengkap, jelas, dan mudah dipraktekkan. Jadi, sebelum Anda memutuskan bahwa tubuh Anda sudah tidak seperti dulu, tonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, tubuh Anda hanya butuh 1-2 perubahan kecil untuk kembali kuat, segar, dan penuh energi seperti dulu. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini. Aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak, saya ingin mulai dengan sebuah kisah sederhana dari ruang praktik saya. Beberapa waktu lalu, seorang pasien bernama Pak Heru, 58 tahun, pekerja keras, mantan atlet voli waktu muda, datang dengan wajah yang terlihat frustasi. Ia berkata, "Dok, saya ini masih semangat kerja, masih ingin aktif, tapi badan cepat sekali capek. Dulu saya kuat angkat karung beras. Sekarang baru berdiri dari kursi saja sudah ngos-ngosan. Apa saya sudah benar-benar menua?" Dan jujur saja, apa yang dialami Pak Heru bukan hal aneh. Bahkan, penelitian dari Harvard Health Publishing menyebutkan bahwa penurunan energi pada pria mulai terasa sejak usia 45 hingga 50 tahun dan makin signifikan setelah usia 55 karena beberapa faktor fisiologis yang berjalan bersamaan. Yang pertama adalah penurunan massa otot alami atau sarkopenia. Mulai usia 50 tahun, tubuh pria kehilangan sekitar 1% massa otot setiap tahun dan itu berpengaruh langsung pada stamina, kekuatan, serta kemampuan tubuh untuk menghasilkan energi. Otot adalah mesin pembakar energi. Semakin kecil mesinnya, semakin cepat habis bahan bakarnya. Yang kedua adalah penurunan produksi energi seluler. Dalam tubuh kita, ada bagian kecil bernama mitokondria, yang tugasnya seperti generator listrik. Nah, menurut penelitian dari National Institute on Aging, fungsi generator ini mulai menurun seiring bertambahnya usia. Artinya, energi yang dihasilkan tubuh juga ikut menurun, sehingga aktivitas ringan pun bisa terasa berat. Yang ketiga adalah kualitas aliran darah. Ini sangat penting bagi stamina dan vitalitas pria. Ketika pembuluh darah mulai kaku atau ada penyempitan akibat kolesterol, tekanan darah tinggi, atau gula darah yang tidak stabil, maka oksigen dan nutrisi tidak bisa mengalir dengan optimal ke organ-organ penting. Inilah yang akhirnya membuat tubuh terasa cepat lelah,
kepala sering pusing ringan, dan sensitivitas kelelakian ikut meredup. Dan jangan lupakan stres kronis yang sering dianggap sepele. Banyak pria tidak sadar bahwa beban pikiran harian, entah urusan keluarga, pekerjaan, atau masalah ekonomi, bisa meningkatkan hormon kortisol. Jika kortisol terlalu tinggi dalam waktu lama, tubuh akan terasa sangat lelah, tidur jadi tidak berkualitas, dan gairah hidup ikut menurun. WHO bahkan merilis data bahwa kualitas tidur buruk adalah pemicu terbesar penurunan energi pada pria di atas 50 tahun. Kembali ke kisah Pak Heru. Saat saya tanya lebih lanjut, ternyata beliau sering melewatkan sarapan, makan tidak teratur, sering begadang, dan jarang bergerak. Kombinasi ini memperparah semua faktor di atas. Namun kabar baiknya, setelah memahami penyebabnya, Pak Heru akhirnya bisa mulai memperbaiki pola hidupnya. Dan perubahan itu nyata. Dalam 3 minggu, beliau mulai merasakan tubuh lebih enteng dan energinya kembali naik bertahap. Yang ingin saya tekankan adalah, lemas dan cepat lelah bukanlah tanda Anda tidak berguna atau sudah habis. Itu hanyalah sinyal dari tubuh yang meminta perhatian. Dan selama kita memahami sumber masalahnya, ada banyak cara alami yang bisa membantu tubuh kembali berenergi. Setelah memahami kenapa tubuh mulai mudah lelah, sekarang kita masuk ke salah satu penyebab terbesar yang sering tidak disadari, pola makan. Dan percaya atau tidak, banyak pria berusia 45 tahun ke atas merasa lemas bukan karena usia, tapi karena apa yang mereka makan setiap hari. Saya ingat seorang pasien lain, Pak Suyanto, 63 tahun. Beliau datang sambil tertawa kecil dan berkata, "Dok, saya nggak pernah merasa tua, tapi kok akhir-akhir ini badan rasanya seperti mobil tua yang telat ganti oli." Ketika saya tanya tentang pola makannya, barulah saya mengerti. Beliau sering melewatkan makan pagi, suka makan gorengan sore hari, dan berpikir bahwa kopi hitam 2-3 gelas bisa menggantikan energi. Masalahnya adalah bukan hanya jumlah makanan yang penting, tetapi kualitasnya. 1. Makanan tinggi lemak goreng perusak aliran darah diam-diam. Banyak penelitian dari American Heart Association menjelaskan bahwa makanan tinggi lemak jenuh dan minyak yang dipanaskan berulang dapat membuat pembuluh darah makin kaku. Pembuluh darah pria di usia 50 plus sudah lebih sensitif, dan ketika aliran darah terganggu, otomatis suplai oksigen berkurang. Hasilnya, tubuh terasa berat, mudah capek, dan energi seperti merosot dalam hitungan jam. 2. Gula berlebih energi cepat naik, lalu turun drastis. Banyak pria mengira minuman manis bisa meningkatkan tenaga secara cepat. Betul, tapi efeknya hanya sementara. Menurut studi dari Mayo Clinic, asupan gula yang berlebihan menyebabkan lonjakan insulin. Dan setelah itu, tubuh akan mengalami penurunan energi mendadak mirip seperti baterai bocor. Itulah sebabnya banyak yang merasa ngantuk parah setelah makan siang. 3. Kurang protein berkualitas, otot melemah lebih cepat. Di bab 1 kita sudah bicara bahwa otot adalah mesin pembakar energi. Nah, riset dari National Institute of Health menunjukkan bahwa pria di atas 50 tahun membutuhkan lebih banyak protein daripada pria muda untuk menjaga massa otot. Sayangnya, banyak pasien lansia justru makan lebih sedikit protein karena malas mengunyah daging atau hanya makan nasi dengan lauk seadanya. Tanpa protein cukup, tubuh sulit memproduksi energi stabil sepanjang hari. 4. Kekurangan mikronutrien kunci, seng, magnesium, dan vitamin D. Dok, saya makan banyak, tapi kok tetap lemas? Pertanyaan ini sering sekali saya dengar. Karena ternyata energi tubuh tidak hanya membutuhkan kalori, tapi juga nutrisi penggerak metabolisme.
Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan NIH menyebut 3 mikronutrien kunci yang paling sering menurun pada pria usia 50+, yaitu zin, penting untuk hormon pria, sistem imun, dan metabolisme. Magnesium, membantu fungsi syaraf, otot, dan kualitas tidur. Vitamin D mengatur energi, kekuatan otot, dan suasana hati. Ketiganya mudah sekali menurun karena pola makan tidak teratur dan jarang terkena sinar matahari. 5. Pola makan tidak teratur bikin tubuh bingung menyimpan energi. Banyak pasien lansia saya punya kebiasaan makan yang tidak teratur. Ada yang sarapan hanya teh manis, lalu makan besar malam hari. Ada yang minum kopi menggantikan makan. Padahal, European Society for Clinical Nutrition menegaskan bahwa ketika tubuh tidak mendapat asupan teratur, metabolisme menjadi lambat dan energi makin cepat habis. Kisah Pak Suyanto setelah evaluasi pola makan. Setelah saya edukasi, Pak Suyanto mulai mengubah pola makan, menambah sayur, mengurangi gorengan, memperbanyak protein, dan menjaga makan 3 kali sehari. Hasilnya, beliau berkata, "Dok, saya kaget, kok kaki rasanya lebih enteng ya, tidur juga lebih pulas." Ini bukan keajaiban, ini fisiologi tubuh yang kembali bekerja sebagaimana mestinya. Intinya, tubuh yang cepat lelah seringkali bukan karena tua, tetapi karena pola makan tidak mendukung produksi energi. Dan ketika makanan diperbaiki, tenaga pun bisa kembali naik secara alami. Setelah membahas pola makan, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali menjadi dalang besar menurunnya energi pria dewasa. Kebiasaan sehari-hari. Banyak pria berpikir stamina hanya soal makanan atau usia. Padahal, rutinitas kecil yang dilakukan berulang setiap hari justru menjadi penyumbang terbesar rasa lelah, pegal, bahkan penurunan vitalitas. Saya ingin menceritakan satu kisah yang sangat membekas dari pasien saya, Pak Dharma, 56 tahun. Beliau bekerja sebagai sopir antarjemput, terlihat sehat, jarang sakit, dan wajahnya selalu ceria. Namun suatu hari beliau berkata, "Dok, saya ini bingung. Tidur cukup, makan cukup, tapi badan tetap lemas. Kenapa ya?" Dan ketika saya menelusuri lebih jauh, ternyata masalahnya bukan sekadar pola makan, tapi rutinitas harian yang tidak pernah beliau sadari. Rupanya, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti kurang bergerak, duduk terlalu lama, dan kualitas tidur yang buruk pelan-pelan menguras tenaga tubuh seperti keran air yang terus menetes sampai habis. Duduk terlalu lama, pembunuh energi yang paling umum. Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, duduk lebih dari 6 jam sehari meningkatkan resiko kelelahan kronis dan menurunkan metabolisme tubuh hingga 30%. Pada pria dewasa, ini berdampak langsung pada aliran darah ke otot dan organ vital. Saat saya tanya, ternyata Pak Dharma bisa duduk 5-7 jam sehari di mobil tanpa jeda. Tidak heran tubuhnya terasa berat dan cepat pegal. Saat aliran darah melambat, otak juga kekurangan oksigen. Itulah sebabnya banyak pria usia 50+ mengeluh, "Kok saya gampang banget ngantuk ya dok, walaupun merasa sudah tidur cukup. Kurang bergerak dan latihan ringan. Dok, saya sudah tua, mana bisa olahraga berat lagi." Ini salah satu kalimat yang paling sering saya dengar. Padahal, penelitian dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa jalan kaki 20-30 menit per hari sudah cukup untuk meningkatkan produksi energi sel hingga 15-20%. Olahraga ringan bukan soal membentuk badan, melainkan menjaga mesin metabolisme tetap menyala. Saya teringat ketika akhirnya Pak Dharma mencoba mengikuti saran saya. Mulai dari jalan 10 menit setiap pagi sambil mendengarkan radio. Dalam 2 minggu, beliau berkata, "Dok, kok badan rasanya lebih enteng ya? Kayak ada tenaga tambahan."
Itu karena gerakan kecil menghidupkan kembali sirkulasi darah dan memperkuat otot-otot kecil yang mempengaruhi stamina. 3. Kualitas tidur buruk bukan hanya kantuk, tapi juga penurunan vitalitas. Pria sering meremehkan pentingnya tidur. Padahal Sleep Foundation mencatat bahwa pria di atas 50 tahun sering mengalami tidur terfragmentasi, tidur dangkal, dan jam tidur pendek. Efeknya, hormon perbaikan tubuh seperti testosteron dan growth hormone tidak keluar optimal. Dan hormon-hormon inilah yang selama ini menjaga energi, stamina, dan kekuatan otot. Pak Dharma memang tidur 7 jam, tapi ketika saya dalami, beliau sering terbangun 3 hingga 4 kali semalam. Kualitas tidur seperti ini membuat tubuh tidak benar-benar pulih. 4. Stres yang tidak terselesaikan. Banyak pria memilih memendam stres karena merasa harus kuat. Namun WHO menegaskan, stres kronis meningkatkan hormon kortisol. Dan ketika kortisol tinggi, tubuh cepat lelah, sulit fokus, lebih mudah sakit, dan gairah hidup menurun. Pak Dharma ternyata memikul banyak beban. Orang tua sakit, anak kuliah, keuangan kurang stabil. Tidak heran tubuhnya seperti kehabisan baterai. Saya selalu bilang, Bapak boleh kuat, tapi tubuh tetap punya batas. Berbicara, bercerita, mencari solusi, itu bukan tanda lemah, tapi tanda peduli pada diri sendiri. 5. Kebiasaan yang sering dianggap remeh, tapi efeknya besar. Beberapa kebiasaan lain yang sering sekali ditemukan pada pasien pria dewasa. Minum kopi berlebihan, lebih dari 3 gelas, membuat tubuh rentan dehidrasi dan sulit tidur. Tidak minum air cukup, melewatkan waktu istirahat kecil, tidak pernah stretching, tidak menjaga jadwal tidur yang konsisten. Hal-hal kecil ini, jika ditumpuk selama bertahun-tahun, akan merusak stamina secara perlahan tanpa disadari. Efek perubahan kecil. Ketika Pak Dharma mulai memperbaiki kebiasaan harian, lebih sering berdiri, jalan ringan 10 hingga 15 menit, mengurangi kopi, tidur lebih konsisten, hasilnya luar biasa. Beliau mengatakan, "Dok, saya merasa seperti 10 tahun lebih muda." Dan ini bukan berlebihan. Tubuh manusia memang luar biasa ketika diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kesimpulannya, tubuh lelah bukan hanya tentang usia, tapi tentang kebiasaan harian yang kita ulang terus-menerus. Dan kabar baiknya, kebiasaan juga bisa diperbaiki step by step. Jika ada 2 kebiasaan modern yang paling sering diremehkan para pria 50+, itu adalah stres dan kurang tidur. Keduanya seperti pencuri yang bekerja dalam diam, tidak menimbulkan rasa sakit langsung, tapi efeknya merembet pelan, menurunkan vitalitas, stamina, hingga gairah hidup sehari-hari. Bayangkan seorang pria bernama Pak Darman, 62 tahun. Selama hidupnya, ia terbiasa menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras, memikirkan anak, cucu, bahkan hal-hal kecil tentang rumah. Semua itu ia anggap wajar, padahal tubuhnya perlahan memberi sinyal bahwa ia butuh istirahat. Namun seperti kebanyakan pria seusianya, Pak Darman lebih memilih memendam rasa lelah daripada mengaku kalah oleh usia. Hingga suatu pagi, ia menyadari tubuhnya tidak lagi selincah dulu. Nafasnya lebih mudah terengah, energinya cepat habis, dan keperkasaan yang dulu ia banggakan terasa menurun. Bukan sepenuhnya hilang, tapi tidak sekuat dulu. Disinilah banyak pria pertama kali mulai panik. Padahal akar masalahnya seringkali sederhana, stres kronis dan tidur yang tidak berkualitas. Bagaimana stres menurunkan energi dan kualitas vitalitas pria?
Dunia medis telah membahas hal ini puluhan tahun. Dalam Jurnal Kesehatan Internasional disebutkan bahwa stres yang berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol. Ketika kortisol terlalu tinggi, tubuh akan mengalihkan energi untuk bertahan, bukan untuk memulihkan. Akibatnya, tekanan darah naik perlahan. Sirkulasi darah ke organ vital berkurang, tubuh lebih mudah lelah dan sulit fokus. Gairah serta kekuatan fisik menurun. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa stres kronis dapat mengganggu keseimbangan hormon pria, sehingga mengurangi motivasi, stamina, hingga rasa percaya diri. Hubungan kurang tidur dengan sirkulasi darah dan energi pria. Tidur bukan hanya waktu istirahat. Ini adalah waktu servis tubuh. Banyak dokter dari Harvard, Mayo Clinic, hingga lembaga riset Eropa menjelaskan bahwa pada saat tidur, pembuluh darah melakukan regenerasi. Jantung menurunkan ritme untuk memulihkan energi. Hormon yang mendukung kekuatan otot dan kesehatan sistem peredaran darah diproduksi. Ketika tidur kurang dari 6 hingga 7 jam, tubuh kehilangan fase deep sleep yang sangat penting untuk memperbaiki sel. Ini membuat seseorang bangun dengan tubuh berat, kepala tidak segar, dan stamina yang cepat habis. Lebih jauh lagi, tidur yang buruk memicu peningkatan gula darah, tekanan darah, dan inflamasi. Semua ini adalah musuh besar bagi aliran darah, terutama ke bagian tubuh yang sangat bergantung pada sirkulasi yang baik. Kenapa banyak pria menganggap ini sepele? Karena stres dan kurang tidur itu tidak terasa mengancam. Mereka tidak menimbulkan sakit tajam, tidak membuat seseorang pingsan. Tapi efeknya perlahan-lahan menurunkan performa tubuh, termasuk energi maskulin yang menjadi simbol kekuatan pria. Bahkan WHO mencatat bahwa gangguan tidur dan stres kronis adalah 2 dari 5 faktor yang paling sering mempengaruhi kesehatan pria di atas usia 55 tahun, tapi jarang diperiksa secara serius. Langkah sederhana namun efektif. Kabar baiknya, kebiasaan kecil bisa membawa perubahan besar. Luangkan 10 menit meditasi ringan atau pernafasan dalam sebelum tidur. Kurangi konsumsi berita atau pikiran berat di malam hari. Gunakan lampu lebih redup untuk memicu hormon tidur. Hindari minum kopi setelah sore hari. Prinsipnya sederhana. Semakin tenang pikiran, semakin lancar aliran darah, semakin kuat energi tubuh. Tubuh pria tidak kalah, bukan melemah, bukan menua terlalu cepat. Ia hanya butuh ritme baru. Ketika stres dikelola dan tidur dipulihkan, banyak pria merasakan kembali energi yang lama hilang. Lebih bertenaga, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat dalam menjalani hari. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan hanya berhenti di sini. Tubuh Anda berhak mendapatkan perhatian yang lebih baik, dan perubahan kecil hari ini bisa menjadi titik balik besar untuk kesehatan Anda ke depan. Klik like jika Anda ingin semakin banyak konten edukasi kesehatan yang mudah dipahami. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips sederhana namun sangat penting untuk menjaga vitalitas di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan wawasan seperti ini. Ingat, menjadi tangguh di usia matang bukan soal kembali muda, tapi soal merawat diri dengan cara yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan Anda.